Oke, sama-sama tahu Februari 2025. Adakah Allah di neraka? Ini satu kalimat yang mungkin orang sudah tahu jawabannya, tapi kan jawabannya itu mesti dijelaskan. Dan penjelasannya tentu juga harus ada dasarnya gitu ya. Harus ada dasarnya. Nah, pertama saya mau ajak dulu Bapak Ibu untuk punya dasar yang sama dulu. Pertama, Bapak Ibu percaya nggak bahwa Allah itu maha kuasa? Pasti percaya ya kan? Bapak Ibu bisa kasih emot icon di zoom-nya, jempol kah, atau apakah gitu ya. Kalau saudara percaya Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha kekal, dan seterusnya. Karena Allah itu tidak terbatas. Nah, salah satu kebesaran Allah adalah dia itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Dia ada dalam semua rentang waktu dan ruang. Tapi Allah tidak terbatas pada waktu atau ruang manapun. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Kayak tadi Tante Tina bilang, Tuhan ada di mana-mana dan di setiap saat. Tidak ada molekul atau partikel atom yang begitu kecil sehingga Tuhan tidak bisa hadir di dalamnya. Dan tidak ada galaksi yang begitu luas sampai Tuhan nggak sanggup menguasainya. Allah itu maha hadir. Nah, statement ini sangat menjelaskan bahwa Allah tidak bisa tidak hadir di segala tempat dan waktu. Allah itu saking besarnya, dia nggak bisa nggak hadir. Allah pasti hadir, karena dia lebih besar dari semua tempat yang ada. Kebesaran Allah memenuhi semua ruang dan waktu. Makanya disebut maha hadir. Jadi nggak cuma sekedar Allah bisa hadir di mana-mana, tapi Allah itu begitu besar sehingga dia tidak bisa tidak hadir di segala tempat dan segala waktu. Amin. Nah, lalu saya mendapat sebuah pertanyaan ini pada satu waktu dan jadi perenungan saya. Jika Allah Maha Hadir, apakah Allah juga hadir di neraka? Ini menjadi sebuah paradoks buat saya. Iya ya, Allah tuh Maha Hadir. Di neraka ada Allah nggak? Soalnya Allah tuh kan Maha Kasih ya. Kalau dia hadir di neraka, harusnya neraka jadi tempat yang menyenangkan dong. Neraka jadi tempat yang penuh kasih karena ada Allah di sana. Oh, saya kepikiran Bapak Ibu. Saya kepikiran. Paradoksnya bahwa kehadiran Allah di neraka, di tempat orang jahat dikirim dan menderita murka Allah. Allah adalah kasih, tapi kok ada di tempat orang-orang menderita dan dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada seorang pendeta yang berkata bahwa neraka itu adalah ketiadaan Allah di sana. Jadi saya pernah mendengar seorang pendeta, dia mengajarkan bahwa dingin, dingin adalah ketiadaan panas. Karena nggak ada panas, maka ada yang namanya dingin, gitu ya. Gelap adalah ketiadaan terang. Karena nggak ada terang, maka jadi gelap. Neraka itu ada karena ketiadaan Tuhan. Gitu kira-kira kata si pendeta ini. Nah, lalu gimana? Kalau begitu, apakah Allah sungguh hadir di neraka? Kita baca firman Tuhan yang ini. Matius 25 ayat 41 ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang-orang yang masuk neraka, gitu ya gampangnya ya, itu dikatakan enyahlah dari hadapanku. Loh, berarti kan disuruh pergi dari hadapan Tuhan. Tidak lagi hadir di hadapan Tuhan. Allah nggak lagi hadir dalam hidup mereka. Lalu gimana? Katanya Allah maha hadir. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi hal kayak gitu mengganggu pikiran saya dan saya berusaha menjelaskannya hari ini. Pertama, apakah Allah sungguh maha hadir? Nah, dasarnya tentu dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu, semua pertanyaan itu harusnya
bisa dijelaskan melalui firman Tuhan. Jadi ayat menjelaskan ayat ya. Jangan jelaskan dari luar Alkitab. Apakah Allah sungguh maha hadir? Kita buktikan ya lewat ayat, ada banyak sekali ayat tapi kita ambil beberapa saja. Yang pertama, Yeremia 23 ayat 25 bilang begini. Ini Allah berfirman, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi tanpa Allah melihatnya. Karena Allah memenuhi langit dan bumi. Kayak tadi ya, statement di awal bahwa Allah begitu besar sehingga tidak bisa tidak hadir di segala tempat. Tidak bisa tidak hadir di setiap waktu. Karena dia begitu besar. Allah memenuhi langit dan bumi. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Karena itu Daud bilang begini di Mazmur 139. Daud bilang begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, apa Bapak Ibu? Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Daud berkata dia nggak bisa pergi dari hadapan Allah. Karena Allah ada memenuhi segala tempat. Yesaya nulis begini, Yesaya 57. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Menarik ya? Allah berkata, aku ini bersemayam di tempat tinggi, tempat maha kudus. Tapi pada waktu yang sama, Allah juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ini satu bukti bahwa Allah memenuhi semua ruang dan semua waktu. Jadi kalau tadi ditanya, apakah Allah ada di neraka? Jawabannya seperti yang tadi Tina bilang, Allah ada di neraka. Dari semua ayat yang kita baca bahwa kebesaran Allah membuat dia tidak bisa tidak hadir di mana-mana. Kebesarannya membuat dia selalu ada, menempati semua ruangan dan semua waktu. Berarti Allah juga ada di neraka. Lalu, dengan kehadiran Allah di neraka, kok bisa terjadi penyiksaan? Bukankah Allah itu maha kasih? Bukankah Allah itu kasih sendiri? Iya kan? Kok bisa terjadi begitu? Lalu saya teringat ada beberapa pendeta yang dia bersaksi bahwa dia pernah masuk dan keluar neraka. Pasti pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Dia masuk neraka, dia melihat banyak pemandangan, banyak peristiwa, lalu dia keluar dan menceritakan kepada kita yang masih hidup. Gitu ya. Dan biasanya, saya nggak tahu banyak orang yang cerita, cuma beberapa yang saya dengar, menurut para pendeta yang pernah masuk neraka itu, melihat neraka itu, mereka bilang ada roh-roh jahat yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka. Ada roh-roh jahat yang menguasai neraka, yang menyiksa jiwa-jiwa yang berdosa itu. Disuruh berdusta, disuruh berbohong, lalu ditusuk, dipotong bagian tubuhnya, dipotong lidahnya. Jadi seakan-akan bayangan akan neraka adalah tempat penyiksaan manusia. Ada algojonya. Loh kok bisa ya Allah yang maha baik, maha kasih itu menciptakan sebuah neraka yang menyiksa manusia? Gitu ya. Padahal Alkitab nggak pernah bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab nggak pernah bilang ada roh-roh jahat yang menyiksa jiwa manusia di neraka. Alkitab nggak pernah bilang bahwa nanti di neraka ada algojonya gitu ya.
Nggak pernah bilang. Nggak ada itu. Kalau ada, tolong tunjukkan pada saya, mungkin saya kelewat baca Alkitabnya. Mari kita mau periksa, apa kata Alkitab. Yang pertama kita mesti sadari dulu, eh, kok saya ngeheng? Sudah Bapak Ibu, laptop saya ngeheng. Lah, kok begini sih tanya? Oh, ngeheng dia ya. Sebentar, sebentar. Nah, bagaimana Allah hadir di neraka? Tadi mana? Tadi sampai kita di ini dia. Apa kata Alkitab? Pertama kita mesti tahu dulu bahwa neraka itu bukan untuk manusia, Bapak Ibu. Neraka itu bukan buat manusia. Jadi Allah tidak pernah ciptain neraka untuk menyiksa manusia yang dia kasihi. Di mana dia sampai mengutus anak yang tunggal mati bagi manusia, bagi dunia. Enggak. Neraka itu ada buat iblis dan para pengikutnya. Neraka itu dibuat untuk iblis dan para pengikutnya. Jadi di nerakalah tempat roh jahat disiksa. Iblis juga disiksa di sana. Neraka itu tempat hukuman iblis dan para malaikatnya. Jadi kalau ada kesaksian pendeta bilang, oh di neraka roh-roh jahat menyiksa jiwa manusia. Loh, lawang roh jahat juga disiksa di sana. Gimana sih? Jadi seperti nggak make sense dengan firman Tuhannya gitu loh. Yang nyiksa di neraka itu bukan roh jahat dihukum di sana. Ayatnya di mana? Ayatnya di sini. Yang tadi ya, enyahlah dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka itu dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bukan iblis yang nyiksa manusia di neraka. Iblis juga gemetar tentang neraka. Karena itu tempat hukuman dia. Tempat dia juga tersiksa. Lalu siapa yang menyiksa di neraka? Kalau bukan roh jahat. Yang menyiksa adalah ini Bapak Ibu. Ke dalam api yang kekal. Ke dalam api yang kekal. Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau ikut aku, kalau kamu nggak mau mengenal aku, kata Tuhan, sana pergi ikut iblis dan malaikat-malaikatnya ke dalam api yang kekal. Surat Yudas bilang begini. Yudas 1 ya, ayat 6-7. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi peristiwa Sodom Gomora itu adalah gambaran seperti apa siksaan di neraka. Siksaan api kekal. Kehancuran oleh api, disiksa oleh api. Itulah gambaran yang akan diterima oleh iblis dan malaikatnya, juga orang-orang yang mau jadi pengikutnya iblis. Jadi di neraka itu nggak ada algojonya, roh-roh jahat itu nggak menyiksa manusia, tapi ada api kekal di sana. Apalagi Matius 13 ayat 49. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat kemana? Ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sampai sini tidak ada kan kalimat bahwa di neraka orang disiksa, ditusuk-tusuk, dipotong-potong, dipotong lidahnya. Nggak ada. Cuma ada dapur api, api kekal, dan Lukas 16 ini. Ini tentang tadi yang Bro Henry bilang waktu kita di awal-awal ya, dia cerita bahwa ada kisah Lazarus dan orang kaya itu ya. Si orang kaya berseru kepada Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api.
Lihatlah bahwa Alkitab begitu konsisten tentang bahwa hukuman nanti di neraka adalah bicara soal api, dapur api, nyala api, api kekal. Jadi kita bisa simpulkan dengan ayat-ayat yang nggak banyak ini bahwa, loh kok ngeheng lagi? Sebentar, Bapak Ibu. Suka-suka ngeheng ya dia. Sampai di ini. Jadi Alkitab menyatakan bahwa yang menyiksa itu adalah api kekal, Bapak Ibu, bukan iblis. Jadi jelas bahwa neraka itu bukan kerajaan iblis. Kan kadang-kadang orang mikir bahwa oh neraka itu kerajaannya iblis gitu ya. Iblis berkuasa di sana, iblis foya-foya di sana. Enggak. Iblis itu neraka bukan kerajaan iblis, neraka bukan wilayah kekuasaan iblis. Justru iblis gemetar dengan neraka. Karena di sanalah dia dan pengikutnya akan menjalani hukuman kekal. Ya, jangan salah persepsi lagi. Neraka itu tempatnya iblis dihukum, Bapak Ibu. Semoga hari ini dicerahkan ya bahwa iblis itu nggak punya kuasa atas kita. Sungguh ini, iblis itu nggak punya kuasa. Dia itu tinggal nunggu waktunya dihukum di dalam api kekal nanti. Dia dan para malaikatnya. Dan orang-orang yang memang mau ikut dia. Cuma Tuhan Yesus yang punya kuasa. Amin. Roh dalam kita itu lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau malam-malam jalan kemana, jangan suka takut sama iblis setan ya. Aduh, mereka itu di bawah kita. Mereka itu ada di bawah otoritas kita ya. Mereka lebih gemetar dari kita. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nantinya dihukum di neraka. Jadi sudah jelas hari ini bahwa yang menyiksa di neraka bukanlah iblis, bukan juga Allah, bukan juga malaikat Allah, tapi yang menyiksa di neraka adalah api yang kekal. Nah, kita perlu tahu ini dulu sebagai dasar kita untuk masuk ke poin berikutnya, yaitu bagaimana Allah hadir di neraka. Bagaimana Allah hadir di neraka? Untuk hal ini kita akan belajar dua ayat aja ya. Kita buka ayat pertama. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang mau ikut iblis itu orang yang nggak mau mengenal Allah dan yang nggak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Nah, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, ini kan jadi aneh ya. Tadi kita bilang bahwa Allah hadir di neraka. Tapi ketika orang-orang yang nggak mau mengenal Allah itu dijebloskan ke neraka, itu dibilang di sini dijauhkan dari hadirat Tuhan. Loh, kok beda lagi nih? Tadi udah yakin kita bahwa Allah hadir di neraka. Tapi di sini dikatakan bahwa orang-orang itu dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi sebetulnya yang mana nih? Kita baca ayat berikutnya sekarang. Loh, saya kok suka begini ya laptop soalnya. Bentar Bapak ya, sabar, sabar. Tiba-tiba ngeheng lagi. Entah kenapa ini laptopnya. Oke. Nah, ayat kedua adalah Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Lagi-lagi ya ini ya, neraka tuh penyiksaannya dengan api yang kekal, api dan belerang. Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Waduh, waktu di neraka itu jiwa-jiwa yang
nggak mau mengenal Tuhan, nggak mau taat pada Injil Kristus, itu disiksanya di depan dalam api kekal, di depan mata Tuhan Yesus loh, depan mata Allah. Nah, dua ayat ini kok sepertinya bertentangan. Yang satu dibuang dari hadirat, dijauhkan dari hadirat Allah, tapi yang kedua ayat ini kok di depan mata Allah, di depan mata anak domba. Jadi gimana yang benar ini? Gimana yang benar? Nah, kita mesti memahami dari bahasa aslinya. Makanya perlulah pendidik atau perlu pengajaran kayak gini. Karena kan nggak mungkin di khotbah kita ngajarin bahasa as dan sebagainya, menerangkan lebih dalam nanti pada ngantuk-ngantuk semua. Seperti kontradiksi. Yang pertama bilang dijauhkan dari hadirat Allah. Yang kedua bilang di depan mata Allah. Loh kan sama-sama hadir berarti Allahnya. Yang satu kok dijauhkan, yang satu di depan. Jadi gimana? Kayaknya membingungkan, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya akan lebih jelas. Wahyu 14 ayat 10, di depan mata. Dikatakan bahwa mereka disiksa di depan mata anak domba. Itu menggunakan kata enopion. Enopion itu berarti di hadapan atau dalam pandangan mata, gitu ya. Ini menunjukkan ruang dan jarak. Jadi dalam sebuah ruang, ada jaraknya, saya melihat memandang ke depan, itu enopion. Contohnya misalkan duduk di sebuah ruangan, berhadapan dengan orang lain. Bapak Ibu kalau ke dokter, rumah sakit, lalu ngantri, biasanya ada kursi yang ada pada depan kan? Nah, Bapak Ibu duduk di sini, dan orang lain duduk di sebelah sana. Itu enopion, di depan mata. Bapak Ibu melihat dia, dan dia melihat Bapak Ibu. Itu enopion, Wahyu 14. Tapi yang 2 Tesalonika itu beda, menggunakan kata yang beda. Dia menggunakan kata prosopon, dijauhkan dari hadirat. Itu dijauhkan dari prosopon. Apa arti prosopon? Prosopon itu artinya wajah atau pribadi. Prosopon itu menunjukkan kedekatan, keterhubungan, terkoneksi. Jadi kalau tadi yang pertama, enopion itu kita duduk dalam sebuah ruangan, kita nggak ngobrol, cuma pandang-pandangan. Kalau prosopon, itu kita ada sebuah keterhubungan, ada sebuah kedekatan. Jadi duduk dalam sebuah ruangan bersama seseorang, tapi dalam persekutuan. Nggak cuma depan mata, tapi terhubung, terkoneksi. Saya pernah naik kereta dari Jakarta ke Banyuwangi, 17 jam perjalanan. Saya duduk di sebelah orang yang saya nggak kenal, seorang ibu-ibu dari Jakarta juga, tapi kita nggak ngobrol. Jadi saya ada dalam enopionnya dia, dalam pandangan mata dia. Dia ada di sebelah saya selama 17 jam, tapi kami nggak ngobrol. Kami ada dalam ruang dan waktu, jarak, ya, tapi kami nggak terkoneksi. Itu enopion di depan mata. Tapi prosopon berbeda. Duduk bersebelahan, ruangan yang sama, waktu yang sama, tapi terkoneksi, terhubung. Itu prosopon. Dan kata yang sama itu juga dipakai di Mazmur 139. Oh, nggak ada ya. Yang Daud bilang begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Kata hadapan di sana pakai kata panim. Loh, kok beda, Pak? Iya, prosopon kan bahasa Yunani, sedangkan Mazmur dalam bahasa Ibrani itu pakai kata panim, tapi artinya sama, yaitu wajah. Jadi Daud bilang, kemanakah aku dapat lari dari wajahmu? Kemanakah aku dapat lari dari wajahmu? Kalau dua Tesalonika bilang, engkau dijauhkan dari wajah Allah. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara hadir dan hadirat. Hadir dan hadirat rupanya berbeda. Hadir itu bicara soal ada atau tidak. Tapi hadirat itu terhubung atau tidak. Nah, saya hari ini kita ada Zoom SST. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu karena saya lagi sharing screen. Tapi saya percaya ada Bapak Ibu yang namanya ada di sini, off cam tentunya, tapi hadir ya. Bapak Ibu hadir.
Tapi dengan off camera Bapak Ibu lagi ke WC sekarang. Bapak Ibu hadir, tapi nggak terhubung. Tapi ada juga yang hari ini hadir, buka kamera, lagi lihat terhubung dia. Kenapa? Dia nyambung, terkoneksi. Ada di situ dan terkoneksi. Sampai sini bisa memahami ya arti hadir dan hadirat. Jadi ada orang yang terlihat hadir, tapi dia nggak terhubung. Hadir, tapi nggak ada hubungannya. Beda dengan hadirat. Nah, hadirat inilah yang disebut wajahnya Allah tadi itu. Prosopon atau panim dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah ada di neraka. Allah hadir di sana. Tetapi jiwa-jiwa yang di neraka tidak bisa terhubung dengan Allah. Jiwa-jiwa di neraka tidak bisa masuk dalam hadiratnya Allah. Cuma ada dalam pandangan matanya Allah. Allah hadir di neraka, Allah hadir sebagai hakim yang adil, yang melaksanakan apa yang dia janjikan. Apa itu? Hukuman bagi yang tidak mau mengenalnya. Allah adil. Jadi Allah hadir di neraka, tapi nggak bisa terkoneksi oleh orang-orang yang ada di sana. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Allah hadir, tapi mereka tidak bisa masuk hadirat Allah. Sampai sini cukup jelas ya. Kalau nggak jelas, nanti boleh nanya, kita ngobrol lagi. Lalu value apa yang kita dapat hari ini? Value apa? Allah itu selalu hadir bersama kita. Amin. Tapi kita bisa tidak masuk dalam hadiratnya. Tadi di awal saya bilang statement kita bahwa Allah itu begitu besar sehingga Allah tidak bisa tidak hadir. Allah itu begitu besar memenuhi segala ruang dan waktu sehingga Allah tidak bisa tidak hadir setiap saat dimanapun engkau berada. Allah selalu hadir bersama kita. Tapi kamu atau kita bisa tidak masuk dalam hadirat Allah. Allah selalu hadir di antara kita. Tapi kita bisa memilih dan memutuskan masuk atau enggak dalam hadirat Allah. Jadi ini pilihan kita, Bapak Ibu, pilihan saudara dan saya. Maukah kita terhubung dengan Allah? Maukah kita masuk dalam hadirat Allah? Sama kayak tadi saya cerita bahwa dalam kereta 17 jam itu, saya nggak ngobrol sama teman sebelah saya. Yang ngobrol cuman permisi, mau lewat, mau ke toilet, paling gitu doang. Kami nggak terhubung, kami nggak terkoneksi. Kenapa? Karena saya yang memilih untuk tidak terhubung dengan rekan di sebelah saya. Kenapa? Pertama dia cewek. Kalau banyak ngomong dikira naksir nanti ya. Iya kan? Jadi saya memilih untuk tidak terhubung. Cuman ngomong seperlunya. Permisi, karena mau nyolok caceran ya. Kebetulan colokannya di dekat dia. Jadi, permisi mau nyolok caceran gitu. Tapi nggak terhubung. Saya memilih untuk tidak terhubung. Kalau saya memilih mau terhubung, bisa nggak? Bisa. Saya ajak ngobrol terus. Tapi 17 jam juga mau ngobrol apa ya? Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bilang begini, Allah hadir di sini. Bisa? Bisa. Tapi Bapak Ibu juga yang menentukan pilihan. Engkau mau masuk hadirat Allah atau tidak. Allah Maha Hadir, tapi perkara masuk hadirat Allah atau tidak adalah keputusan kita. Dari kehendak bebas kita, kita memilih mau terhubung dengan Allah masuk hadiratnya atau tidak. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam sebuah ibadah ya, ibadah raya, ibadah doa, ibadah apapun itu, selalu ada orang-orang yang berbeda pengalamannya. Beda gimana? Gini, dalam sebuah ibadah doa, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada yang ngantuk di ujung sana. Ada yang ngantuk. Tapi ada juga yang dijamah Tuhan. Ada yang sampai angkat tangan, lalu berlinang air mata. Ya nggak semua orang yang nangis itu karena masuk hadirat Tuhan. Bisa juga karena utangnya banyak. Bisa nangis-nangis ya. Tapi ada yang dijamah Tuhan, ada yang enggak. Saya dulu berpikir bahwa, loh kalau satu dijamah,
Harusnya yang lain juga dijamah Tuhan dong. Kan Tuhan hadir. Ternyata saya salah. Dan saya paham sekarang bahwa masuk hadirat Tuhan itu adalah pilihan kita. Jadi ada orang-orang dalam sebuah ibadah, ada yang orang nyembah sungguh-sungguh angkat tangan, fokus menyembah, meninggikan Tuhan. Tapi ada orang yang fokusnya apa? Merhatiin musiknya salah-salah, yang nyanyi fals-fals, temponya salah, masuknya keliru, gitu ya. Ada yang main HP sendiri ya jemaatnya. Dia memilih untuk tidak masuk hadiratnya Tuhan. Dia memilih untuk tidak terhubung dengan Tuhan. Sehingga Allah hadir, tapi nggak bisa dirasakan. Allah hadir, tapi dia tidak bisa memberkati kita. Kenapa? Karena kita yang memilih untuk berada di luar hadirat Allah. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri. Karena semua keputusan kita untuk masuk hadirat Allah. Keputusan kita dari kehendak bebas kita untuk mau terhubung atau tidak dengan Allah. Masuk hadirat Tuhan adalah pilihan kita sendiri. Jadi hari ini kita mulai jelas bahwa kehadiran Allah di neraka tidak berhubungan dengan kemahakasihannya Allah. Kehadiran Allah di neraka tidak berhubungan dengan Allah penuh kasih. Kok nggak bawa perubahan di neraka? Nggak. Beda, beda. Beda ya, beda. Karena Allah hadir, tapi hanya enopion, pandangan mata. Neraka adalah tempat di mana tidak ada persekutuan dengan Allah. Allah ada di neraka. Tapi Allah tidak bersekutu dengan jiwa-jiwa yang ada di neraka. Disconnected. Orang dalam neraka ada dan melihat Allah hadir, tapi nggak bisa terhubung, nggak bisa masuk hadiratnya. Sudah disconnected, sudah terlambat untuk terhubung. Itu di bumi kalau mau terhubung. Di neraka sudah nggak bisa. Allah tetap hadir di neraka, tapi Allah tidak hadir dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak hadir dengan kebaikannya. Di neraka Allah hadir sebagai hakim yang adil, yang menjalankan janjinya, yaitu hukuman bagi yang tidak mau mengenalnya. Hakim yang adil, yang melaksanakan murkanya atas dosa. Sampai sini bisa memahami ya. Dan sebagai penutup, wah udah 40 menit ya. Sebagai penutup, mari aplikasinya adalah, mari kita mau selalu terhubung dengan Allah. Amin. Amin. Selalu tinggal dalam hadiratnya. Ketika saudara mulai jatuh dalam dosa, berarti engkau disconnected dengan Allah. Engkau keluar dari hadiratnya. Nah kalau udah gitu, buru-buru minta ampun. Darah Yesus menyucikan kita, buru-buru minta ampun. Masuklah di hadiratnya. Karena itu, doa itu harus tiap hari. Laptop saya kok ngeheng lagi nih. Sebentar lagi di mana? Udah mau terakhir malah ngeheng. Makanya doa itu sebagai kebutuhan utama Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya sangat apa ya, menghimbau Bapak Ibu untuk selalu berdoa setiap hari, setiap pagi rutin. 30 menit, 1 jam, 2 jam, silahkan berdoa. Kalau Bapak Ibu bilang, wah saya pagi sibuk, bangunlah lebih pagi. Wah saya nggak bisa bangun, pasti bisa. Awalnya mungkin masih bolong-bolong, tapi kalau engkau biasakan, pasti bisa. Kalau Tuhan melihat hatimu sungguh-sungguh mau ketemu Dia setiap pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi, Tuhan pasti kasih anugerah untuk kau bisa bangun jam segitu. Tuhan selalu mau apa ya, memberikan anugerah bagi anak-anak yang sungguh mau mencari Dia. Jadikan doa sebagai sebuah kebutuhan utama. Amin. Agar kita selalu terhubung, terkoneksi, selalu tinggal dalam hadirat Allah. Yang kedua apa? Ya, ini hal-hal yang basic ya. Merenungkan dan melakukan firman sebagai kesukaan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau eh, baca firman Tuhan, lalu dikatakan jangan begini, jangan begitu, harus mengampuni, harus mengasihi. Lalu engkau merasa itu sebagai sebuah beban.
Salah, Bapak Ibu. Saya juga belajar bahwa jangan jadikan bahwa firman Tuhan sebagai beban, tapi jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan sehari-hari. Ada banyak orang di luar sana, tentunya di luar Hosanna Family Church, gitu ya, yang merasa bahwa firman Tuhan itu beban, firman Tuhan itu berat, firman Tuhan itu susah dilakukan. Jangan begitu, Bapak Ibu. Justru firman Tuhan yang dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, itulah kehidupan. Di luar itu kebinasaan, Bapak Ibu. Kalau engkau mau terhubung dengan Tuhan, mau terkoneksi, ya lakukan itu. Lakukan firman. Sukailah itu. Cintailah itu. Mungkin awalnya kok kayak repot banget ya. Tapi kalau engkau sudah menyukainya, kau terbiasa dengan itu, maka saat engkau nggak temu firman Tuhan, kau nggak melakukan firman Tuhan, hati nuranimu akan bergejolak. Amin. Mari renungkan dan lakukan firman Tuhan sebagai kesukaan sehari-hari. Berikutnya apa lagi? Pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup. Jadi biarlah gaya hidup kita tuh selalu memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Gaya hidup kita jangan ngomel-ngomel nggak jelas. Ngomongin jeleknya orang. Ya, gaya hidup kita harus pujian, penyembahan, mensyukuri setiap hal ketemu teman. Puji Tuhan ya, hari ini gini-gini. Jangan ketemu teman, wah kurang ajar si Anu itu ya. Wah dia gini-gini, wah nggak habis pikir saya. Aduh, itu orang resek banget. Saudara, biarlah pujian penyembahan sebagai gaya hidup kita sehingga dari mulut kita selalu keluar hal-hal yang baik, pujian. Ya kalau mau curhat bolehlah sesekali, tapi jangan pada semua orang ya. Itu bukan curhat namanya, tapi membangun opini. Ya, lakukan doa, merenungkan firman, melakukannya, pujian penyembahan. Supaya apa? Supaya kita menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan sejati. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita pasti punya kebahagiaannya sendiri. Betul nggak sih? Yang ibu-ibu mungkin bahagianya shopping. Yang ibu-ibu mungkin bahagianya ketika belanja dapat barang yang sangat murah. Itu kan bahagia. Betul ya ibu-ibu ya? Betul. Kalau yang suami-suami mungkin bahagianya adalah gadgetnya. Saat dia bisa punya gadget yang paling canggih. Waduh, bahagia dia. Atau apalah. Semua punya hobi mungkin. Ada teman saya yang suka naik sepeda. Sepedanya ada berapa biji dan mahal-mahal semua. Sumber kebahagiaan dia adalah ketika dia punya sepeda yang mahal dan bagus dan dia bisa naikin sepeda itu jauh-jauh kemana-mana. Ya enggak apa-apa kalau punya hobi, tapi jadikanlah kebahagiaan yang sejati Tuhan sendiri. Karena di luar Tuhan semua kebahagiaan itu adalah semu dan percayalah engkau enggak akan bisa mencapai kebahagiaan sejati dari semua hal kecuali dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita mengejar kebahagiaan dalam Tuhan, yaitu mengejar pengenalan akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.